Oke, Oke, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dari mata kuliah ADD kelas A. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas kedua ADD, yaitu perbandingan kinerja dan validitas algoritma clustering pada data kompleks dengan distribusi tidak seragam. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Aiman Radiansyah Abdul Aziz dengan NRP terakhir 068. Mungkin langsung saja ke codingan untuk membantu kami melakukan analisis data yang sudah kami lakukan. Mungkin di awal sini kami melakukan import dulu terhadap pustaka-pustaka yang diperlukan untuk membantu kami melakukan menjalankan kode untuk memproses data. Lalu kami juga di sini menggunakan data wholesale customers data. Ini dataset yang kami gunakan. Di sini juga kami menampilkan deskriptif statistics atau statistik deskriptif yang ada dari uh, wholesale customers data ini. Bisa dilihat di sini ada variabelnya, lalu ada data type-nya dan lain sebagainya. Kami juga melakukan standarisasi, scaling atau normalization, di mana kami menggunakan dua metode. Yang pertama adalah standar scaler untuk membuat nilai bermain 0 dan juga standar deviasi 1, serta min max scaler untuk menskalakan nilai ke rentang 0 sampai dengan 1. Selain itu juga kami di sini melakukan distribusi variabel untuk membantu kami menganalisis dari distribusi variabel tersebut. Kami menyajikan dalam bentuk box plot dan juga uh, histogram. Bisa lihat di sini. Jadi sebenarnya secara singkat, secara keseluruhan dari semua data-data ini, distribusi pada wholesale customers data itu menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan memiliki pola pembelian yang rendah hingga sedang, sementara hanya sedikit pelanggan yang membeli dalam jumlah besar. Nah, semua variabel numerik seperti fresh, milk, grocery, frozen, detergent paper, dan juga delicatessen memiliki right skewed, bersifat right skewed. Sini bisa dilihat di box plotnya ataupun histogramnya. Nah, ini menandakan adanya ketimpangan antara pelanggan kecil dan pelanggan besar. Sementara itu, variabel kategorikal seperti channel dan region itu memperlihatkan perbedaan yang jelas antar kelompok, di mana satu saluran dan satu wilayah mendominasi data. Nah, secara keseluruhan, kesimpulannya, dataset ini memiliki distribusi yang tidak merata dengan beberapa outlier di nilai tinggi. Sehingga transformasi seperti log atau normalisasi agar analisis seperti klasterisasi itu menjadi lebih akurat dan representatif, itu diperlukan. Mungkin bisa di next juga. Ini kami melakukan visualisasi dari menggunakan TSNE atau Stochastic Neighbor Embedding. Di sini ada bentuk visualisasinya. Jadi di sini tiap titik itu merepresentasikan pelanggan, sementara warna itu menandakan kelompok atau segmen yang berbeda berdasarkan pola pembelian. Nah, di sini ada dua klaster yang terlihat berbeda, yang kiri biru dan juga oranye. Yang biru itu cenderung merepresentasikan pelanggan dengan pola pembelian yang bervariasi namun lebih rendah atau lebih merata di beberapa kategori produk. Sedangkan kalau yang oranye ini sebelah kanan itu menunjukkan pelanggan dengan karakteristik pembelian yang lebih spesifik atau intens pada kategori tertentu. Contohnya misalnya ada grocery ataupun detergent paper itu yang tinggi. Mungkin untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Franzali dengan NRP 156. Jadi dari kode yang sudah ada di sini berfungsi untuk membersihkan dari dataset yang sudah ada. Lalu di sini juga berfungsi untuk membuat grafik dari K-means dan juga K-means terbalik serta dari plot elbow itu tadi. Serta juga di sini kita juga membuat dari visualisasi PCA dua dimensi. Baik, jadi pada grafik yang pertama ada grafik elbow curve SSE versus K. Jadi fungsi pada grafik ini berfungsi untuk menggambarkan hubungan antara jumlah cluster K dan kelas dengan SSE. Tujuannya di sini berfungsi untuk mencari tekukan atau elbow point di mana SSE mulai melambat secara signifikan. Nah, seperti yang kita lihat pada grafik ini, kita dapati bahwa dari elbow muncul di sekitar pada K3 dan K4 yang menunjukkan bahwa pelanggan secara alami dikelompokkan menjadi 3 sampai 4 segmen berdasarkan pola pembelian mereka. Baik, selanjutnya di grafik kedua ini ada grafik silhouette score versus K, di mana grafik ini berfungsi untuk mengukur seberapa baik terpisahnya antara cluster satu dengan yang lainnya. Dapat dilihat dari grafik yang sudah ada, terbukti bahwa siluet tertinggi terdapat pada K2, di mana membuktikan bahwa pelanggan terbagi menjadi beberapa kelompok dan sesuai dengan pola pembelian secara yang signifikan. Nah, selanjutnya ada grafik K-means yang menggunakan PCA dua dimensi. Nah, PCA sendiri adalah prinsipal komponen analisis. Jadi, pada grafik ini, kita gunakan ini untuk menampilkan hasil cluster dari ruang dua dimensi. Di mana dari PCA sendiri mengubah dari 6 variabel yang sudah kita tentukan sebelumnya menjadi dua komponen utama yang memuat sebagian besar dari variasi data yang kita miliki. Dari grafik ini dapat kita tentukan bahwa perilaku pembelian pelanggan tidak homogen, tapi menunjukkan struktur yang terpisah dengan diidentifikasi menjadi dua klaster yang berbeda. Selanjutnya, pada bagian ini menjelaskan tentang hierarchical atau agglomerative clustering.
di mana hierarchical clustering di sini berfungsi untuk mengelompokkan jarak antara data yang yang membentuk seperti pohon atau dendrogram. Jadi pada grafik dendrogram dapat kita tentukan bahwa bahwa pelanggan dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu pembelian secara fresh dan pembelian secara frozen, lalu dapat dibagi-bagi lagi menjadi klaster-klaster yang lebih rendah, yang semakin kecil semakin mirip antara pelanggan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, pada grafik ini menjelaskan tentang agglomerative clustering board dengan grafik PCI dua dimensi. Jadi pada grafik ini membedakan lagi para pelanggan menjadi dua kelompok dan dapat kita interpretasi dari grafik ini ada klaster padat di mana pada klaster ini merupakan low volume buyers dan pada klaster tersebar yang berwarna ungu ini adalah berisi pelanggan high volume buyers dari kategori fresh dan frozen. Dengan penjelasan kurang lebih seperti ini, pada, pada bagian selanjutnya, di sini menjelaskan tentang DB-scan atau density based special clustering, di mana fungsinya bertujuan untuk menganalisis kepadatan klaster berbeda dengan k-means yang menggunakan pendekatan dengan jarak. Tapi di sini DB-scan menggunakan pendekatan dengan kepadatan data. Selanjutnya, pada grafik ini merupakan grafik DB-scan yang sudah kita buat menggunakan kodenya sudah tadi kita buat sebelumnya. Jadi pada data ini terbagi menjadi dua, ada yang berwarna hitam dan berwarna merah. Dari titik-titik hitam ini merupakan gambaran dari kelompok pelanggan dengan perilaku pembelian yang serupa dan akan digambar menggunakan warna hitam. Lalu untuk titik-titik berwarna merah menggambarkan sebagai noise atau pelanggan yang memiliki kebiasaan pembelian secara unik, misalnya pembelian fresh dalam kategori ekstrim atau kategori lain dengan sangat sedikit, dengan data proporsi titik yang bukan noise dengan 0,011. Baik, pada bagian selanjutnya kita akan bereksperimen menggunakan k-means dan menunjukkan k-means dengan k yang berbeda-beda. Di sini kita menggunakan key values dengan nilai 2, 3, 4, dan 5. Nah, pada bagian ini kita akan membuat beberapa plot dengan grafik yang berbeda untuk memvisualisasikan data dengan hasil yang lebih jelas. Pada visualisasi, pada visualisasi grafik yang sudah kita buat, dapat kita temukan bahwa pola pembagian pelanggan berubah seiring peningkatan jumlah cluster yang kita tentukan. Yang pertama, pada grafik K2 dapat kita simpulkan bahwa dua kelompok besar terlihat terpisah secara jelas dengan dua segmen pembeli pembeli yang berbeda, yaitu pembeli besar dan pembeli kecil, di mana dengan X sebagai sentroid dari cluster. Selanjutnya, pada K3 dapat kita lihat bahwa muncul satu cluster baru di antara dua cluster yang sebelumnya sudah ada. Di sini cluster ketiga atau yang terbaru teridentifikasi sebagai pembeli menengah dengan X sebagai sentroid dari cluster. Dan pada cluster 4, di sini semakin beragam dari variasinya dengan tambahan variasi internal dalam kelompok kelompok pelanggan. Dan pada K5 dapat kita lihat bahwa cluster semakin kecil dan semakin beririsan sehingga tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Lalu berikutnya di sini ada perbandingan K-means K2 hingga K5 dengan SSE, di mana dapat kita lihat pada K2 ke K3 terdapat penurunan secara signifikan, dan pada K3 ke K4 penurunan tidak terlalu, dan 4 ke 5 yang penurunannya sedikit. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk bagian selanjutnya, saya Harunina Irene Syafira dengan NRP 080. Oke, untuk bagian selanjutnya kami melakukan evaluasi dan validasi clustering dengan menggunakan SSE, sehingga dihasilkan hasil berikut. Dari hasil perhitungan, ditemukan bahwa SSE bernilai 1386 yang tergolong moderat hasilnya, yang berarti K-means sudah mengelompokkan data dengan tingkat kesalahan yang masih cukup besar. Bisa jadi struktur dalam cluster data tidak terlalu kuat atau data cukup tersebar. Selanjutnya, hasil siluet koefisien untuk K-means-nya sendiri bernilai 0,188. Ini artinya klasterisasi rendah, data antar cluster tidak terlalu terpisah dengan jelas. Lalu untuk aglomeratif yang word, nilai siluetnya bernilai 0,202, yang ini sedikit lebih baik dari K-means, namun tetap lemah tergolongnya. Selanjutnya, yang aglomeratif complete bernilai 0,26. Ini nilainya yang paling baik di antara K-means dan aglomeratif word. Akan tetapi masih cukup lemah, namun ini sudah relatif terpisah dan homogen. Untuk yang DB-scan sendiri, nilainya 0,179, menunjukkan bahwa klasterisasi lemah. Untuk hidden index-nya sendiri, nilai K-means ada di 0,03, menunjukkan bahwa cluster sangat rapat dengan satu sama lain. Dan aglomerative word bernilai 0,055, ini sedikit lebih baik, tetapi masih rendah. Selanjutnya ada aglomerative complete 0,096, sama seperti yang sebelumnya, ini yang terbaik menunjukkan pemisahan antar cluster lebih jelas di antara metode yang lain. Lalu untuk DB-scan yang ini,
tidak dapat dihitung karena mungkin ada noise atau ada satu klaster yang terlalu kecil. Nilai dan indeks secara keseluruhan rendah yang mengartikan jarak antar klaster kecil dibanding jarak dalam klaster. Artinya data sulit dipisahkan secara alami. Selanjutnya, dalam peta similarity matrix ini menunjukkan bahwa struktur hubungan antar data bersifat kompleks dan tidak menunjukkan klaster kuat secara alami. Dari data ini bisa menjelaskan kenapa hasil skor analisis tadi menunjukkan bahwa klasterisasi lemah atau nilainya rendah. Untuk bagian ini, penjelasannya cukup sekian. Terima kasih. Baik, lanjut ke bagian analisis hasil. Perkenalkan, nama saya Farizal Susanto, NRW 092. Nah, jadi yang pertama, bentuk klaster yang dihasilkan. Pada dataset wholesale customer, hasil klasterisasi menunjukkan pola yang berbeda tergantung pada algoritma yang digunakan. Misal, dengan K-means, dengan nilai K antara 2 hingga 4 menghasilkan kelompok pelanggan yang cenderung seimbang dalam jumlah, tetapi masih terdapat tumpang tindih atau overlapping di area batas antar cluster. Artinya, ada beberapa pelanggan yang memiliki karakteristik pembelian mirip dengan 2 kelompok sekaligus, sehingga tidak mudah dipisahkan dengan jelas, hanya berdasarkan jarak rata-rata. Bentuk cluster dari K-means juga cenderung membuat spherical, karena algoritma ini mengasumsikan bahwa setiap kelompok distribusi secara isotropik di sekitar pusat atau centroid. Nah, sementara itu, pada metode hierarchical clustering, khususnya dengan word linkage, terbentuk sekitar 3 cluster besar dengan jarak antar cluster yang lebih terpisah dibanding dengan algoritma K-means. Metode complete linkage bahkan menghasilkan cluster yang lebih padat dan homogen, dengan tiap kelompok memiliki jarak internal yang kecil. Berbeda dari kedua metode tersebut, metode DB-scan menghasilkan satu kelompok besar dan sejumlah kecil titik yang terdeteksi sebagai noise atau outlier. Ini menunjukkan bahwa data pelanggan pada dataset ini memiliki kepadatan relatif seragam, sehingga sulit bagi DB-scan untuk membedakan area dengan kepadatan tinggi secara signifikan dan rendah secara signifikan. Kemudian, yang kedua, kekuatan dan kelemahan setiap algoritma pada dataset. Dari sisi keunggulan, K-means masih sangat efisien dalam hal kecepatan komputasi dan cocok untuk dataset berukuran sedang hingga besar seperti wholesale customer data yang kami gunakan. Hasilnya mudah diinterpretasikan dan cocok untuk kasus di mana cluster berbentuk bulat dan ukuran antar cluster relatif seimbang. Namun, kelemahan K-means adalah terletak pada sensitivitas terhadap outlier serta ketidakmampuannya menangani cluster dengan bentuk atau ukuran yang tidak simetris. Selain itu, pemilihan jumlah K atau K yang tidak tepat dapat menyebabkan hasil clustering kurang representatif terhadap struktur data yang sesungguhnya. Di sisi lain, hierarchical clustering lebih kuat dalam menggambarkan hubungan hierarkis antara pelanggan, karena proses pengelompokannya bertahap dapat divisualisasikan dalam dendrogram. Metode word linkage mampu meminimalkan variasi antar cluster sehingga hasilnya lebih stabil dan mudah dipahami. Namun metode ini memiliki kelemahan dari segi efisiensi waktu dan memori, terutama jika jumlah data besar. Sementara DB-scan unggul dalam mendeteksi cluster berbasis kepadatan dan mengenali outlier secara alami tanpa perlu menentukan jumlah cluster lebih dahulu. Kekurangannya, performa DB-scan sangat bergantung pada parameter EPS dan mean samples, serta tidak efektif jika kepadatan data seragam, seperti pada dataset yang kami gunakan sekarang. Lalu, kaitan hasil dengan teori jenis cluster. Berdasarkan teori jenis cluster, K-means termasuk dalam kategori well-separated cluster karena algoritma ini membagi data berdasarkan jarak Euclidean ke pusat cluster yang paling dekat. Hasilnya ideal bila setiap kelompok memiliki batas yang jelas dan jarak antar cluster atau overlap antar kelompok tinggi, performa K-means menurun karena batas cluster menjadi kabur. Sebaliknya, pada hierarchical clustering, khususnya metode word dan complete linkage cenderung menghasilkan contiguity-based cluster, di mana penggabungan data didasarkan pada keterdekatan antar individu atau kelompok. Ini menjelaskan mengapa hasilnya lebih alami dan sesuai dengan pola keterkaitan antar pelanggan dalam data. Sedangkan DB-scan termasuk kategori density-based cluster, di mana area dengan kepadatan tinggi dianggap sebagai satu kelompok. Akan tetapi pada dataset ini, distribusi data pelanggan yang hampir homogen menyebabkan DB-scan hanya menemukan satu cluster yang dominan, menandakan bahwa jenis cluster berbasis kepadatan tidak cocok diterapkan pada data yang tidak memiliki kepadatan yang signifikan seperti dataset kami. Nah, jika dibandingkan dari segi kekuatan dan kelemahan, K-means unggul dalam kecepatan dan kesederhanaan, tetapi lemah terhadap outlier dan data non-spheris. Sedangkan hierarchical clustering lebih kuat dalam menggambarkan hubungan antar data secara bertahap, terlihat dari dendrogram, namun kurang efisien untuk dataset yang besar. DB-scan unggul dalam mendeteksi pola berbasis kepadatan dan pencilan atau outlier, tetapi gagal ketika distribusi data tidak memiliki kepadatan yang jelas. Dan ini adalah kesimpulan yang tadi, K-means cenderung membentuk well-separated cluster, hierarchical merepresentasikan contiguity-based cluster, sedangkan DB-scan mengandalkan density-based cluster. Tetapi DB-scan tidak efektif pada dataset yang kami gunakan. Mungkin itu bagian untuk nomor 4. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan dari presentasi mengenai tugas ADD kami. Sekian dan terima kasih.